Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka ya Allah wal afiyah wa sihhata wassalam wal hidayah wa taufiq wa rahmah wal maghfirata bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawab. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid An-Namal Menara Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid dan salawat, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, selain nikmat sehat wal afiat, selain nikmat iman dan Islam yang paling besar tentunya, dan berikutnya adalah nikmat bisa menikmati lezatnya iman. Ya. Halawatul iman itu dalam hadis Rasulullah dinyatakan apabila mukmin atau muslim sudah mulai merasakan bagaimana sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Sholat itu adalah sebagai terapi, sholat sebagai sesuatu yang ia nantikan kehadiran. Maka tak dalam muslim sudah punya prinsip bekerja hanya adalah selingan sambil menunggu waktu sholat. Ya. Mungkin sekedar, walaupun hanya sekedar quotes, tapi mudah-mudahan itu jadi sebuah pengingat buat kita. Poros hidup kita adalah sholat. Insya Allah di antara waktu-waktu sholat yang 5 itu kita mengisinya dengan kewajiban yang lain. Untuk kita laki-laki adalah bekerja yang insya Allah luar biasa pula ya, fadilahnya atau keutamaannya, dan menjadi salah satu penggugur dosa yang tidak ada penggugurnya selain ya, bersusah payah dalam bekerja mencari nafkah. Di hari ini insya Allah sampai waktu zuhur kita sudah banyak melakukan kebermanfaatan yang luar biasa. Selain bekerja, insya Allah kemudian sholat berjamaah, dan kemudian jangan lupa jamaah sekalian memulai untuk berniat sambil i'tikaf di masjid ini, sambil kemudian insya Allah kita sama-sama belajar. Ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa memang orang-orang yang senantiasa menjaga aktivitasnya, ya, dari waktu ke waktu, salat 5 waktu, salah satunya insya Allah akan diampuni dosa-dosa. Kata Rasulullah, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza abatil kabair. Jadi salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, saum Ramadan ke saum Ramadan berikutnya. Di antara waktu-waktu tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosa. Selama selama tidak ada dosa besar yang dikerjakan. Maka sambil mengisi ya, kajian zuhur kita, jangan lupa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala syirik akbar ya yang mungkin tidak
kita sadari Allah ampun. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun syirik-syirik akbar yang kita lakukan. Sebab itulah yang akan menjadi penentu nanti. Amal kita segala macam yang di hadapan Allah akan diterima, apalagi kalau sholatnya bagus, ketika tidak ada syirik sedikit. Mudah-mudahan ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur di kesempatan siang hari ini Pak Ronald dan pengurus Masjid An-Nabawi kemarin request temanya tentang sifat dan ciri-ciri munafik. Ya, bagi kami ya para dai, para ustadz, ini bagian dari kontemplasi, bagian dari pengingat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga bisa mengingat ini. Sebab nanti akan kami uraikan bagaimana para ulama, para sahabat mengingatkan kita tentang amannya diri kita dari merasa tidak munafik. Dan ketika kita merasa tidak munafik, itulah kita telah jatuh menjadi sebenar-benarnya munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dalam hal ini mari kita simak bersama-sama bagaimana seorang tabi'in ya mengingatkan kita tentang bahaya dari munafik. Ya, di dalam keterangan yaitu tentang munafik ini, Al-Hasan Al-Basri ya, rahimahullah pernah menyatakan ma khaufahu illa mu'min wala amanahu illa munafik. Jadi kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang yang khawatir terjatuh kepada kemunafikan itulah sebenarnya mukmin. Ya, sekali lagi jamaah sekalian diingat bahwa orang yang takut terjatuh, khawatir terjatuh pada kemunafikan, maka ia adalah mukmin. Tapi sebaliknya kata Hasan Al-Basri, wala amanahu illa munafik. Namun siapa saja yang merasa aman dari kemunafikan, maka itulah senyata-nyatanya munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Keterangan ini ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 491. Jadi ini sesuatu yang ternyata tidak boleh disepelekan. Saat kita sedang membangun amal-amal kita yang insya Allah kelak akan menjadi teman sejati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pastikan tidak ada nifak itu. Ya. Nah, jangan sampai kemudian kita salah menyebut istilah. Perbuatannya adalah nifak. Ya, dan pelakunya disebut munafik. Ya, seringkali kita tertukar. Banyak istilah-istilah di dalam Islam yang perlu kita pelajari kembali mana penyebutan yang sesuainya. Seperti misalnya dalam tabdzir ya. Boros ya, membelanjakan sesuatu pada barang atau pada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, malah terkesan akan jatuh pada kemaksiatan bahkan dosa. Maka perbuatannya disebut tabdzir dan pelakunya disebut mubadzir. Jangan tertukar. Ya. Jadi wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Nah, sama seperti nifak dan munafik. Perbuatannya di dalam Islam disebut sebagai nifak dan pelakunya disebut munafik. Ya. Keluar dari Islamnya perbuatannya disebut riddah. Ya. Pelakunya disebut murtad. Jadi penggunaan istilah itu harus tepat. Sama seperti kita masih ada yang menegur misalnya pasangan yang belum halal dengan sebutan jangan berdua-duaan, bukan muhrim. Kalau yang ngerti bahasa ya, dia akan bilang, iya saya memang bukan muhrim karena sedang tidak pakai kain ihram. Tuh, yang salah yang negur. Ya, berarti ini jatuh kategori ini yang kita akan bahas hari ini. Dia tahu tapi malah ngeyel kan gitu. Iya saya bukan muhrim, kan saya tidak lagi pakai kain ihram. Padahal jelas-jelas dia lagi berduaan bukan dengan ya pasangan halalnya. Ya. Jadi jamaah sekalian itu pengingat dari Hasan Al-Basri. Sementara kalau kita gali kembali sejarah, Masya Allah ya, ini membuat kita malu. Bahwa di dalam keterangan dari sahabat Ibnu Abi Mulaikah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 36, itu pernah disebutkan bahwa
adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abi Mulaikah, aku telah mendapati 30 sahabat Nabi. Ya, sahabat loh jemaah sekalian. Jumlahnya berapa? 30. Apa? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Sekelas sahabat 30 orang menurut Ibnu Abi Mulaikah itu apa? Semuanya khawatir pada dirinya tertimpa kemunafikan. Disciple ini mungkin yang terlihat saat itu. Padahal saya yakin insya Allah seluruh sahabat Nabi kelasnya udah beda. Orang-orang yang justru Masya Allah walaupun sudah dijamin oleh hadis-hadis Rasul yang lain, mereka adalah ahli surga, tapi Masya Allahnya mereka ibadah itu dalam rangka satu. Mereka tidak ingin termasuk kategori nifaq. Tidak ingin masuk dalam sebutan orang-orang munafik. Ya. Sehingga kemudian di zaman berikutnya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh jamaahnya, oleh muridnya tentang apa yang akan dikatakan Imam Ahmad ketika bertemu dengan orang-orang yang merasa aman bahwa dia tidak munafik. Ya. Wasu'ila al-Imam Ahmad ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq. Ya. Beliau ditanya apa yang Imam Ahmad akan katakan pada orang-orang yang tidak khawatir pada dirinya terjadi kemunafikan. Dan di luar dugaan, apa jawaban kira-kira Imam Ahmad bin Hanbal terhadap pertanyaan tersebut? Justru dibalik jawabannya itu dengan pertanyaan retoris. Beliau sampaikan, "Waman ya'man 'ala nafsihi nifaq." Memangnya ada yang merasa dirinya aman dari sifat munafik? Masya Allah, ya. Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi menjadi sebuah pertanyaan ulti kalau kata anak sekarang. Orang yang ditanya langsung kaget, kenapa? Emang ada manusia yang hari ini merasa aman dari munafik? Dengan kondisi zaman sudah semakin tua, dengan segala macam intrik ya, yang dilakukan oleh iblis, syaitan, dan segala macam ya fitnah-fitnah dunia akhir zaman. Hari ini kalau kita tidak belajar bab ini, mungkin ya kita hanya tahu bahwa mungkin munafik itu sifatnya hanya 3 sesuai hadis masyhur ya. Ternyata dalam hadis sahih yang lain, jamaah sekalian, ada jalur hadis Rasulullah yang sahih yang mengatakan 4. Nah ini yang alhamdulillah hari ini kita dapat insight baru. Kalau ada yang belum mendengar bahwa ternyata sifat munafik itu ada 4, insya Allah kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Maka jamaah sekalian, sekali lagi nifak ini bukan hal sepele. Di dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat khusus ya surat-surat yang berkaitan dengan 3 sifat dari kelak golongan yang akan dikumpulkan di hari kiamat. Pertama adalah golongan mukmin, ada suratnya ya, surat Al-Mu'minun. Kemudian golongan kafir, ada suratnya Al-Kafir. Dan di tengah-tengah ini, dan ini penting untuk kita sama-sama sadari dari awal, karena dari zaman Rasul pun mereka sudah ada. Dan ini adanya di golongan muslim. Tapi condong di belakang muslim itu mereka ke arah kekafiran. Ya, itulah yang disebut dengan golongan munafik. Dan suratnya juga khusus di dalam Al-Quran ada khusus yang membahas tentang surat Al-Munafik. Ya. Bayangkan ya di zaman Rasulullah tuh karena tidak ada lagi celah untuk melawan Rasulullah, banyak yang kemudian memilih untuk pura-pura di hadapan Rasul dan para sahabat, di hadapan kaum muslimin untuk ya saya muslim. Tapi ternyata di belakang juga ia sangat begitu benci kepada Rasulullah dan Islam. Dan hari ini mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi jangan terlalu wah gitu ya ketika bertemu atau mendengar kabar, oh ada orang yang masuk Islam. Ya kita doakan saja semoga istiqomah. Karena di zaman Rasul juga banyak sekali orang yang tiba-tiba masuk Islam. Tapi ketika Rasul wafat, oh Masya Allah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, tugas beliau 2 tahun sampai wafatnya itu banyak sekali menyelesaikan kasus ini. Salah satu orang-orang munafik yang baru kelihatan aslinya selepas Rasulullah tidak ada. Mereka terang-terangan ya
melawan Islam, terang-terangan tidak mau bayar zakat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini bukan perkara yang tidak terulang, justru memang dalam fitrahnya, ya, di Al-Quran juga begitu ya, Allah sampaikan bahwa setiap peristiwa itu kan akan terulang. Di masa Rasulullah seperti ini, hari ini ternyata terulang lagi ya. Itulah Masya Allah hebatnya Al-Quran itu menjadi pengingat bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi di masa sekarang. Begitu sampai kiamat tiba. Maka jamaah sekalian, mari kita mulai membahas ini. Tapi yang pasti Masya Allah ya, salah satu juga sikap dari para sahabat yang tidak ingin jatuh ke dalam kemunafikan itu digambarkan dalam hadis kisah Hanzalah yang berdiskusi atau berdialog dengan Abu Bakar As-Siddiq. Singkatnya karena panjang hadisnya jamaah sekalian. Hanzalah itu ketika ditanya Abu Bakar, bagaimana kabarmu Hanzalah? Alhamdulillah, cuma saya ini hari ini Hanzalah ini sudah jadi munafik. Abu Bakar kaget. Abu Bakar, kenapa Hanzalah engkau tiba-tiba mengatakan engkau adalah munafik? Dan di belakang hari kita tahu ya bahwa Hanzalah adalah salah satu yang namanya harum ketika wafat, karena wafatnya syahid. Dan cukup membuat kita tersenyum. Kenapa? Tidak umum nih Pak. Karena Hanzalah wafat syahid di medan perang karena belum sempat mandi besar. Maka diberi gelar Hanzalah Al-Busail ya. Hanzalah yang belum mandi besar. Kok bisa? Nah ini menarik Pak. Jadi Hanzalah itu baru nikah di masa-masa perang saat itu Rasulullah. Dan ketika malam pertama tiba-tiba tersiar kabar jihad. Ayo Pak, kalau kita jadi Hanzalah kira-kira gimana Pak? Izin dulu ya Rasulullah. Ya. Baru malam pertama. Ya. Tapi tidak berlaku bagi Hanzalah. Sami'na wa ata'na, dia izin kepada istrinya, aku pergi jihad. Tapi masalahnya belum mandi. Bismillah. Sudah panggilan. Dan Masya Allah ya, sebuah keutamaan bagi Hanzalah ternyata kemudian dimandikan malaikat. Maka diberi gelar Hanzalah Busailul Malaikah. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Jadi ketika Rasulullah kemudian ya menyisir mana sahabat-sahabat yang syahid, Hanzalah tersenyum di hadapan jasad Hanzalah. Para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah senyum? Ini Hanzalah baru dimandikan oleh malaikat. Kok bisa? Itu kan tadi malam dia baru malam pertama. Oh iya, Masya Allah ya. Itu keutamaan para sahabat. Apa yang menjadi kata kuncinya jemaah? Pelajaran berharganya bagi sahabat saat itu. Makanya kenapa kita senantiasa juga harus mengirimkan ya doa kepada para sahabat adalah salah satunya karena mereka sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita jauh, tidak mungkin kita bisa menandingi. Jangankan dengan Rasulullah, dengan para sahabat saja kita tidak mungkin bisa menandingi. Saya membayangkan jemaah sekalian, para sahabat itu kan menerima langsung ayat-ayat dan hadis itu secara bersamaan. Ini kita bicara tentang bagaimana mengetes kualitas IQ ya. Dan itu tidak bercampur. Kira-kira hari ini ada nggak orang yang bisa menghafal sesuatu yang tidak bercampur? Itu ibarat kita melihat operasi dari sistem komputer gitu ya. Yang kalau kita bikin di satu drive itu misalnya ada 114 folder. Ini baru foldernya doang. Ini menggambarkan tentang 114 surat di Al-Quran yang turunnya tidak berurutan. Ingat itu ya. Jadi 6.236. Nah, ini ayat juga penting untuk sama-sama kita refresh ya. Kalau ada yang masih menyebut jumlah ayat di Al-Quran 6.666 ayat, ini kita ditipu puluhan tahun, disesatkan. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali menghembuskan tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Sekolah SD jangan-jangan. Seingat saya dari SD itu sudah, bahkan saya cek ke anak-anak sekarang. Dan kalau perlu disampaikan ke guru agamanya dan seterusnya. Sama-sama untuk mengingatkan. Tidak, jumlahnya tidak seperti itu Pak. Jumlahnya 6.236 ayat. Di laman Kementerian Agama sudah ditetapkan ya jumlah itu, alhamdulillah sudah sama. Bukan lagi 6.666. Bayangkan Pak, kalau kita hitung berapa selisihnya? 6.666 kurangi 6.236. 430 ayat Pak. Kira-kira mau diisi apa itu Al-Quran? Dengan jumlah 430 ayat.
2 kalinya Ali Imran, Pak. Bayangkan 2 surat baru itu bisa dibikin untuk menambahkan kekurangan dari 6.666 ayat. Ngeri loh. Atau kalau di juz amma bisa puluhan ayat, bisa puluhan surat dibikin untuk mengisi 430 ayat. Masya Allah, dahsyat itu Pak. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari upaya orang-orang kafir ya membuat apa namanya agar Al-Quran itu terkontaminasi, ternodai. Tapi alhamdulillah insya Allah kita yakin bahwa Allah lah yang bersumpah langsung akan menjaga kemurnian Al-Quran, itu yang harus kita yakin. Dan alhamdulillah selalu terselamatkan sampai hari ini. Apapun yang dibuat orang-orang kafir selalu terbongkar kalau itu berkaitan dengan Al-Quran. Nah kembali bahwa para sahabat menerima ayat itu kan langsung dari Rasulullah. Misalnya ya surat Al-Alaq, wahyu pertama itu jumlahnya berapa? Hanya 5 Pak. Jumlah keseluruhan surat Al-Alaq 19. Maka dari 6 sampai 19-nya itu kan munculnya kapan? Tapi bayangkan bagaimana mereka menaruh, menyimpan dan tidak mencampur dengan ayat dari surat yang lain ketika menerima yang lain. Wah, dari situ saja kita harus mengakui betapa dahsyatnya para sahabat. Tidak bercampur. Maka tatkala Abu Bakar menerima usulan dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu tentang dibentuknya kepanitiaan penulisan mushaf Al-Quran, ya dahsyat bukan? Para sahabat kemudian diminta satu persatu menyebutkan ayat itu dan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Dan itu tidak bercampur, Masya Allah. Dengan kondisi juga tidak seperti mushaf kita hari ini, jemaah sekalian. Kemarin baru selesai ya pameran yang di Masjid Istiqlal itu ya, pameran pertama ternyata dari Kerajaan Arab Saudi tentang sejarah yang berkaitan dengan Arab Saudi. Yang menarik ada bagian tentang sejarah perkembangan tulisan Arab, mushaf. Jamaah sekalian, setelah saya pelajari ulumul Quran kembali ya, karena dulu waktu S1 kayaknya cuma sepintas, kemudian saya baca iya ya. Kalau dipikir itu, kalau kita jadi sahabat zaman itu atau kaum muslimin di masa Rasulullah awal, kira-kira kita bisa baca nggak ya Pak? Dengan kondisi tulisan Arab belum sempurna Pak, belum ada titiknya. Gimana kita cara membedakan mana huruf ta, sa, ba? Ya, luar biasa. Mereka bisa baca Pak, karena memang hafal. Nah itu hebatnya mereka sambil hafal. Jadi tulisan itu hanya alat bantu. Nggak kebayang ya, kemudian saat itu Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu tidak punya ijtihad untuk menuliskan mushaf dan membuat kebijakan mushaf Utsmani dan dibikin jadi 5 dan dikirim ke berbagai kota agar menjaga kemurnian Al-Quran. Dan baru tuh disempurnakan di masa Sayyidina Ali, kemudian di masa Umayyah ya, itu baru sempurna sesempurnanya hari ini kita baca. Ada titiknya, ada syakalnya, ada fathah, kasroh, dan seterusnya. Kalau nggak ada alat bantu itu, kira-kira Pak, kita masih bisa baca? Jangankan kitab gundul itu Pak ya, kitab kuning. Al-Quran yang gondrong aja masih banyak yang belum bisa baca. Itu sahabat. Jadi kembali lagi para sahabat ini adalah teladan bagi kita. Maka Rasulullah bilang memang sebaik-baik ya umatku adalah masa sahabat. Karena tadi itu baru pendekatan kita membayangkan mereka menerima hafalan Al-Quran 6.236 ayat di 114 surat dan tidak bercampur, belum dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hidup 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau satu hari itu 24 jam Pak, kali 30 hari kali 1 tahun kali 23 tahun. Itu hadis Rasulullah itu kira-kira berapa banyak Pak? Ya kan? Makanya Masya Allah ya, kita kemudian juga bersyukur punya ulama-ulama yang hebat yang kemudian bisa mengumpulkan hadis-hadis itu dalam bentuk kitab-kitab. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, 2 kitab yang luar biasa, ditambah sunan-sunan yang lain, kitab hadis yang disusun oleh para ulama yang lain. Itu membuktikan bagaimana dulu mereka berjuang luar biasa agar apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupannya menjadi satu pegangan juga. Karena 2 kan, taraktu fikum kata Rasulullah, ya, taraktikum amroini lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul.
telah aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma itu Pak, peninggalan Rasul. Dan insya Allah kita umat Islam masih bisa untuk bersatu kembali ketika ya, yang usul ini, yang utama ini dijadikan sebagai patokan. Perbedaan khilafiyah, furu, cabang tentang fikih itu bisa kita tuntaskan selama kita masih mau. Yuk, sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya di surat An-Nisa ayat 59 kan kata Allah begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, untuk Allah dan Rasulnya, ati'u-nya masih dipakai Pak. Kalau kita belajar nahwu sharaf, bahkan belajar balaghah, wah udah dalam banget itu Pak. Ketika kemudian menyebut ya wa ulil amri, ternyata tidak pakai ati'u. Dan para mufassir menyebutkan untuk taat kepada ulil amri, kembalikan kepada bab awalnya. Ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka wah ini berat Pak. Nah kemudian apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jika terjadi kemudian perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa itu? Nah hadis tadi kemudian menjadi penjelas dari ayat tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hari ini kita sudah cukup luar biasa ya. Di zaman teknologi ternyata juga Islam cukup bisa mengimbangi, karena kemudian secara digital kitab-kitab para ulama itu, bahkan tafsir-tafsir terdahulu bisa kita kembali nikmati dan pelajari. Tahukah kita jamaah sekalian, kitab tafsir At-Tabari sendiri itu kan sempat hilang dalam tanda kutip dalam sejarah itu. Ya, ada yang menyembunyikan karena memang isinya itu berkaitan dengan bukan hanya tafsir, tapi juga sejarah perjalanan umat Islam. Dan alhamdulillah ya di masa Seljuk atau Mamluk, kemudian kitab itu kembali berhasil ditemukan dan dicetak ulang sampai hari ini kita bisa membaca kembali karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari tersebut. Kitab paling tua, tafsir pertama. Dan itu lebih kaya dari tafsir yang lain. Ya, dibanding tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain yang datang kemudian. Tafsir yang unik ditulis oleh dua orang murid, guru dan murid yang namanya sama, Jalal. Maka kemudian diberi nama Jalalain, Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ya. Ya. Jadi jamaah sekalian, inilah kenapa kemudian Rasulullah mengingatkan kepada Hanzalah, wahai Hanzalah, memang untuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah. Karena kata Hanzalah, ya Rasulullah, melalui Abu Bakar ya, aku ini kalau bersama denganmu terus, serasa langsung bertemu dengan surga di depan mata. Tapi kalau sudah keluar dan sudah tidak bersama Rasulullah, bersama keluarga, bersama anak istri, itu kami merasa menjadi orang-orang yang munafik. Karena dunia saja pikirannya. Kira-kira begitulah jemaah sekalian. Karena kata Rasulullah, ya inilah pentingnya istiqomah kata Rasulullah. Kalau kalian istiqomah, maka insya Allah apa-apa yang telah aku sampaikan, apa-apa yang telah aku contohkan, itu kalian ingat dan kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mengikutinya. Ittiba sunnah Rasul. Walaupun sulit, maka pelan-pelan. Gitu kata Rasulullah. Sa'ah wa sa'ah. Sampai 3 kali Rasulullah mengulanginya. Artinya memang Pak, untuk kita bisa istiqomah itu tidak langsung otomatis. Kata Rasulullah, sa'ah wa sa'ah. Ayo, dilakukan terus, continue, konsisten. Sehingga kemudian itu menjadi pembiasaan. Maka dalam Islam, ada adab, ada akhlak Pak. Apa bedanya kira-kira? Mana yang dipelajari? Adab atau akhlak? Adab. Ya. Jadi adab itu dipelajari. Dan para sahabat kemudian dituliskan oleh para ulama ya, menuliskan bab-bab tentang adab. Dan banyak sekali kitab-kitab hari ini yang bicara tentang adab. Ketika kita belajar adab dan maka insya Allah menjamin mengimplementasikannya, ya, menerapkan akhlak itu adalah buah dari ketakwaan kita. Buah dari bagaimana kita menerapkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak tidak bisa dibuat-buat. Orang-orang yang benar sholatnya, benar pemahamannya, tauhidnya benar, maka insya Allah akhlaknya akan muncul. Termasuk di dalam ya, bab tentang
nifak ini. Maka secara singkat jemaah sekalian sudah 12:41 ini ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa nifak itu yang kita sering dengar itu kan cuma 3 ya jemaah sekalian. Tapi ternyata ada 4. Nah, baik kita akan bahas. Kalau di dalam penjelasan Hasan Basri yang lain, beliau menyampaikan minan nifaqi ikhtilaful qalbi wal lisan. Itu yang pertama. Bahwa nifak itu adalah tanda yang pertama berbedanya hati dengan lisan. Yang kedua, waqtilaful sarri wal alaniyah. Itu berbedanya yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak. Kemudian waqtilafud dukhul wal khuruj. Dan apa-apa yang berbeda dari yang masuk dan yang keluar. Tapi di dalam hadis itu kan yang masyhur adalah hadis riwayat Muslim nomor 59 yang berbunyi min alamatil munafiq salah satu. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Pertama, jika dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji maka dia ingkar, tidak menepati. Dan jika dia diberikan amanah maka dia khianat. 3 itu yang masyhur yang kita pelajari selama ini. Tapi ternyata dari jalur yang lain masih hadis riwayat Muslim nomor 58, Rasulullah menyatakan arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini maka ia disebut sebagai munafiqan khalisan, munafik tulen. Apa yang pertama kata Rasulullah? Wa man kanat fihi khoslatu minhunna kanat fihi khoslatu minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada qadara fa idza khasama fajara. Jika ia, kata Rasulullah, memiliki salah satu tandanya maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan hatta, ya, di sini kata Rasulullah disampaikan yada'aha idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada qadara wa idza khasama fajara. Pertama, ya, ia meninggalkan perilaku 1, jika diberi amanah ia berkhianat, jika berbicara ia dusta. Nah, yang ketiga ini ternyata yang keempat, maaf, yang ketiga adalah kata Rasulullah, jika ia membuat perjanjian ia tidak memenuhi, dan jika berselisih ia berbuat zalim. Jadi ada 4. Ya. Yang tadi itu tidak tersebut dari 3 ciri munafik yang masyhur adalah kalau berdebat, kalau dia bersengketa, kalau dia sedang berselisih, maka dia berbuat zalim, mau menang sendiri. Maka para ulama kan salah satunya melarang kita berdebat kusir, karena ternyata ada dorongan syahwat kalau kita dalam keadaan seperti itu kan ingin menang, Pak. Pokoknya gimana caranya menang nih di debat. Padahal kan bukan masalah menang kalah, ini bener nggak gitu kan. Kalau standarnya benar atau tidak, maka harusnya kalau yang tahu yang dia gunakan pendapatnya itu keliru, maka dia kemudian menerima, oh baik, saya salah, saya keliru. Ternyata dalil yang saya gunakan lemah. Harusnya kan begitu. Tapi kalau sama-sama kuat, baik, kita sama-sama bisa saling menghormati. Dan ketika yang tadi itu keliru atau kurang kuat, harusnya kan menerima, baik, terima kasih atas nasihat. Kan susah, Pak, zaman sekarang begitu. Orang yang ketika dinasehati mau menerima nasihatnya. Paling susah orang yang ketika marah kita nasehati. Seperti itu. Dan ini ternyata oleh Rasul sampaikan. Orang-orang yang berdebat, berselisih, bersengketa, kemudian ia berbuat zalim karena tadi mempertahankan egonya. Pokoknya tetap harus menang, gimana pun caranya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, saya paling nggak suka kalau di TV sudah mulai ada debat, nggak, ngeri, Pak. Karena kita jadi ke bawah. Contoh di sosmed ya, Pak, ya, kayak gitu lah. Berdebat kusir, dapat apa sih itu, saling kemudian melindungi, membantah dan seterusnya sampai keluar kata-kata kasar, ya Allah. Padahal semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita nggak dapat apa-apa, Pak. Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat wah na'udzubillah dapat apa. Kecuali kita dapat jabatan komisaris gitu ya, Pak. Siapa tahu kan gitu. Seperti itu. Jadi ini jemaah sekalian. Nah, termasuk tadi kalau berjanji yang saya ingin soroti karena waktunya sudah tinggal 15 menit lagi.
Kalau kita berjanji maka harus menepati. Dalam hal ini secara khusus ya, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang biasa jemaah sekalian baca ya di malam Jumat, di ayat ke-23 kan ya, Allah sudah mengingatkan tentang itu, bahwa ya kalau kita membuat sebuah janji, jangan pernah mengatakan pasti kita akan datang. Ya, di dalam ayat ini Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi yaqraba min hadza rasyada. Kata Allah, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu itu apa? Inni fa'ilun ghadan. Sesungguhnya aku pasti melakukan hal itu besok. Tapi kata Allah apa? Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Itu ya jemaah sekalian. Tapi, nah sekaligus meluruskan jemaah sekalian, di kita sudah jadi umum nih Pak, kalau menolak karena nggak enak, pakai kata apa? Insya Allah. Hati-hati. Itu dosa Pak, nggak boleh. Kalau sudah pasti dari awal kita nggak bisa datang, sudah, mohon maaf, nggak bisa datang, selesai. Jangan bilang insya Allah, menjual nama Allah itu namanya Pak. Udah tahu nggak bisa datang, bilangnya insya Allah. Ya, mulai kita rubah. Kalau nggak bisa, mohon maaf Pak, kayaknya saya nggak bisa, tapi saya usahakan. Mudah-mudahan bisa menyempatkan. Usahakan kan Pak, masih boleh. Nggak bisa datang, sudah bilang nggak bisa datang. Ternyata bisa datang, alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau sudah bilang insya Allah, nah insya Allah ini kemudian para ulama bilang, kalau 99%-nya sudah pasti kita bisa hadir, bisa datang, bisa melakukan. Kenapa kita bilang 99%? Karena 1%-nya milik Allah. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba ada kendala, tiba-tiba kita dapat musibah, siapa tahu Pak. Maka insya Allah. Gitu. Jadi kalau diundang, Pak datang, kita lihat dulu jadwal. Aduh Pak, ini bentor nih Pak, mohon maaf Pak. Ya saya nggak bisa hadir nih, tapi saya usahakan mudah-mudahan saya bisa menyempatkan. Tapi atau malamnya besoknya. Ya, kalau memang harus dihadiri. Tapi kalau tidak, sampai ke tidak bisa. Kalau bisa hadir, maka insya Allah saya hadir. Karena sudah 99% kosong, bisa kita datangi atau lakukan. Ini berkaitan dengan janji. Atau ada pendapat, kalau ke non-muslim gimana Ustaz? Nah ini ada juga yang pendapat gitu, kalau non-muslim nggak apa-apa. Nggak bisa, sama. Hak non-muslim juga sama Pak. Apalagi kan ini menunjukkan tadi, bagaimana akhlak kita sebagai muslim. Jelek itu Pak. Depan non-muslim kita bilang insya Allah mau datang, ternyata enggak. Wah udah Pak, dia punya pikiran, saya punya teman muslim kayak gitu. Yang akhirnya digeneralisir adalah muslim ternyata suka janji tapi bohong. Na'udzubillahi min. Maka ini benar-benar harus kita jaga ya. Khianat itu kalau kita diberikan amanah, kalau janji jangan pernah ingkar. Kalau tidak bisa kita pikul, maka serahkan, kembalikan. Atau kita tolak karena kita tidak mampu ya dengan janji tersebut. Mudah-mudahan ya ini jadi pengingat. Harusnya kajian begini di Senayan gitu ya, insya Allah gitu. Diingat tuh, wahai para wakil rakyat, pernah janji apa kemarin? Gitu. Hati-hati. Yang sudah berjanji ini kalau tidak menunaikan janjinya, ya Allah berat Pak. Di hari kiamat kita akan dibikin jadi 3 golongan yang tadi. Ada golongan mukmin, golongan kafir, golongan munafik. Ini yang ngeri Pak. Yang dikeluarkan dari barisan golongan kaum muslimin yang karena tadi kamu munafik kata Allah. Na'udzubillahi min. Dan dia akan kemudian agak merapat ke golongan kafir tadi. Dan ini na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Baik, ada 10 menit jemaah sekalian kalau ada yang mau bertanya. Ya. Seperti kayak kecebur lagi gitu. Baik. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, tadi kisah tentang Hanzalah yang kemudian diamini oleh Abu Bakar. Kata Hanzalah, aku ini munafik Abu Bakar. Kok bisa, kenapa?
Ya aku ini kalau bersama Rasulullah, sedang bersama dengan Rasulullah, itu serasa sedang di surga, langsung melihat seolah-olah sedang di surga karena nyaman gitu kan, begitu semangatnya ibadah. Sama lah seperti kita hari ini Pak ya, kalau di masjid itu kayaknya Masya Allah, keluar aja kita dari masjid ini. Segala macam yang sudah mulai muncul di hadapan kita, di benak kita dan seterusnya. Ya, iya, di dalam keterangan yang lain kan ada hadis Rasulullah menyampaikan bahwa dunia ini diisi dengan segala hal yang tidak mengenakan. Maaf, surga itu diisi oleh segala sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ya, neraka diisi dengan segala hal yang ya, sangat luar biasa menarik. Maka dalam hadis itu kita bisa jadikan ya pegangan bahwa ternyata memang itulah Pak salah satu ujian bagi kita muslim. Jangankan kita, berarti kan dari masa sahabat saja sahabat mengakui godaan untuk istiqomah, untuk tetap bisa taat ya di luar bersama Rasulullah itu berat Pak, apalagi kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan segala sesuatu itu yang dibayangkan oleh kita, oleh Hanzalah itu sebenarnya biasa saja ketika bertemu dengan istri, ya kan, bercengkrama dengan keluarga, itu bisa melupakan, melenakan kita dengan ibadah. Maka tepat kemudian di Al-Quran disebutkan bahwa ujian kita Pak, itu adalah istri, anak, keluarga, itu disebutkan fitnah. Jadi fitnah itu adalah segala sesuatu yang menjadi ujian tiap manusia. Dan setiap manusia mungkin kadarnya berbeda, diujinya dengan hal yang berbeda. Ada yang diuji dengan istri yang, ya begitu Pak. Ya, kan lagi tren tuh Pak ya. Dia bilang, saya tidak takut sama istri. Habis itu dia bikin klarifikasi. Karena ternyata ya di rumah dia nggak dibukain pintu Pak. Jadi jangan pernah melawan Pak ya kekuatan manusia terkuat, ras terkuat di bumi ya istri Pak. Enggak lah insya Allah ya. Kalau kita bisa mendidik istri kita menjadi istri yang salehah, tentu istri kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa ilmu kan gitu insya Allah. Ini hanya jok saja Pak. Tapi kebanyakan memang begitu. Banyak istiqomah Pak. Ikatan suami takut istri kalau gitu Pak gitu ya. Jadi istiqomah ini adalah golongan laki-laki yang di luar rumah, wah, dalam rumah. Ini perlu ya pendekatan bahwa dari awal sesungguhnya kalau kita belajar Islam kan bukan siapa merajai siapa, siapa yang menjadi penguasa terhadap yang lain, tidak. Tapi bagaimana mendudukan kewajiban dan hak ini. Sebagai seorang suami, ayatnya jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin para wanita dan itu ayat Allah. Maka bagi wanita mukminah tentu akan mengimani ayat ini. Bahwa siapapun suaminya meskipun pekerjaannya lebih rendah dari dia sebagai istri, maka dia adalah imam bagi istri. Dia tidak boleh merendahkan suaminya, tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Nah, kembali dalam hal tadi, maka ujian tiap orang itu berbeda Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Di luar bersama dengan Rasulullah kan para sahabat juga merasakan. Diuji oleh istri, ya kan? Zaid bin Harithah itu Pak, diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin tidak mungkin kita sanggup untuk alami. Ada yang tahu apa? Pertama, ditakdirkan menikahi bekas nanti kemudian istrinya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Pak, minta cerai karena beda kasta. Kemudian habis itu menemukan fakta bahwa mantan istri dinikahi oleh wahyu Allah sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita bagian apa Pak? Karena ini bukan menceraikan Pak, tapi digugat cerai. Digugat cerai, kemudian sang mantan menjadi istri Rasulullah, menjadi Ummul Mukminah. Masya Allah, kayaknya agak susah ya kalau ketemu dengan istri Rasulullah. Saya ngebayangin Pak sebagai manusia gitu ya, gimana Pak itu ketemu mantan yang mantan itu dia minta cerai karena memang beda kasta dan Zaid bin Harithah harus mengakui itu memang berasal dari budak. Dimerdekakan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah saking inginnya punya anak laki-laki dalam sejarah ya diangkat jadi anak angkat bin Muhammad, maka ditegur oleh Allah kan, anak angkat tetap anak angkat bukan nasab, nggak boleh kan gitu. Jadi tetap Zaid bin Harithah. Itu baru satu ujian Pak, punya istri kemudian digugat cerai. Kalau nggak punya iman kayaknya gimana tuh Pak? Selesai nggak urusan? Itu baru diuji oleh istri, diuji oleh anak banyak Pak.
anak-anak yang kemudian tidak mau ikut para sahabat untuk hijrah masuk Islam. Di Badar itu, di Uhud itu Pak, ketika perang, bukan musuh biasa Pak, ketemu Quraisy dengan Islam. Lebih detail kalau kita mau ceritakan, itu ada kalanya pertemuan antara bapak dengan anak Pak, dengan berbeda keimanan. Kalau kita Pak yang jadi orang seperti itu dikasih ujian, kira-kira sanggup nggak Pak? Bapak, ayo lari dari medan perang atau tetap lakukan tugasmu, wahai sahabat? Ini udah depan langsung medan jihad Pak. Atau bapak ketemu anak, aduh ini anak saya ya Allah, tapi dia adalah kafir harbi. Kan kafir itu ada dua Pak ya, kafir harbi, kafir dhimmi, secara singkat begitu. Kafir harbi adalah kafir yang menentang. Ketika disampaikan aslim tak Islam, ayo masuk Islam, selamatlah kalian, dia menolak, maka jadi kafir harb, wajib diperangi. Tapi kalau dia siap, saya nggak perlu masuk Islam, tapi saya ingin setara dengan muslim, ya sudah, kata Rasulullah, bayar jizyah, pajak di dalam Islam. Maka nilainya sama seperti muslim yang lain, darahnya, segala sesuatunya, kafir dhimmi. Non-muslim di kita ini, kita insya Allah hukumnya sebagai kafir dhimmi, karena mereka tidak langsung. Kecuali yang benar-benar sangat memusuhi dan melakukan aksi ya, aksi yang benar-benar nyata, misalnya menyerang Islam. Itu baru kita kena, seperti di Palestina. Israel itu jelas Pak kafir harbi, karena dalam kondisi genjatan senjata segala macam, dia kan masih terus saja membombardir kaum muslimin di Palestina. Jelas namanya kafir harbi. Kalau kafir dhimmi ini tidak. Maka bayangkan kalau itu terjadi pada kita, dan yang lainnya, harta ya Pak, kedudukan, jabatan, segala macam. Itu yang kemudian kalau kita jelaskan tadi pertanyaan Bapak, kenapa Hanzalah dan kita merasa kalau di hadapan Rasulullah, kalau di majelis ilmu bersama para ustadz, guru-guru ulama, kita merasa tenang dan kayak nggak ada beban Pak, tapi pulang lagi muncul lagi manusiawi Pak, itu kita. Tapi disitulah kata Rasulullah tadi, sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, ayo ya, berjuang untuk bisa membuat itu menjadi istiqamah, continue, konsisten. Memang berat Pak. Tapi kata Rasulullah tadi, memang itulah surga, diisi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi neraka diisi dengan hal-hal yang enak Pak. Tapi sesaat kan gitu. Secara fitrah kita akan menolak hal tersebut. Maka insya Allah orang-orang seperti kita yang memang imannya masih, ya kata Rasulullah kan kadang-kadang turun naik ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ya, salah satu tempat untuk ngecas itu adalah majelis ilmu. Ya, kalau nggak sempat datang langsung, sekarang media teknologi sudah banyak Pak. Tinggal pilih mana guru yang benar-benar bisa menuntun kita ke jalan yang, ya, dan tidak ta'assub, tidak menjadi orang yang afsabiyah, merasa paling benar dari yang lain. Imam Syafi'i saja, ya, mu'jam masyaikhnya itu, kalau dulu Pak, seorang ulama itu dinilai keulamaannya karena dia punya daftar guru, namanya mu'jam masyaikh. Ditanya, pernah belajar ke siapa saja? Ya, ijazah itu justru dari jalur kedokteran kalau dalam sejarah Islam Abbasiyah. Kemudian diadopsi oleh seluruh pendidikan, ada ijazahnya. Kalau dulu namanya, kalau dalam keagamaan, dalam keislaman, namanya mu'jam al-masyaikh, daftar guru. Nanti si guru ngasih keterangan bahwa nama ini pernah menjadi murid saya, mengkaji kitab ini, selesai kapan. Dikasih keterangan gitu. Berapa jumlah mu'jam masyaikhnya Imam Syafi'i? Lebih dari 200 guru. Seorang guru besar yang gurunya juga 200 lebih guru. Kita Pak, ini jadi satu, ini ya, sebuah apa namanya, evaluasi diri kita bahwa kita ternyata belum ada apa-apanya. Ya, untuk mengkaji kitab Bidayatul Mujtahidnya saja, ya, karya Ibnu Rus, mungkin kita belum pernah duduk. Pada itu kitab adalah fikih muqarrin, fikih perbandingan dari mazhab yang 4. Padahal mazhab di masanya, di masa Abbasiyah berapa banyak Pak? Tak terhitung, tak terhingga. Mazhab fikih itu Pak, aslinya banyak sekali. Pernah dengar nama ulama Sufyan Ats-Tsauri? Ya. Nah, itu salah satu, ya, imam mazhab juga, cuma tidak terkenal dan tidak ada pengikutnya di Indonesia. Seandainya ada, makin banyak Pak. Imam Mazhabi dan seterusnya, banyak. Cuma alhamdulillah yang bertahan sampai kemudian masa sekarang, dan Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas, Pak Abu Hanifah, Imam Syafi'i, masaknya masih terjaga sampai sekarang. Selain itu masih banyak.
Itu baru 4, Pak. Kalau ketemu yang lain, maka kalau kita mau ngetes, Pak, ilmu fikih kita sampai mana, nah, mudah-mudahan Allah mengantarkan kita ke tanah suci. Salah satunya sholat di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Kita akan menemukan banyak variasi fikih di samping kita, Pak. Kok sholatnya begini, kok begitu? Nah, itu, Pak. Mulai itu. Kita baru menyadari, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa, ternyata ada yang begini, ada yang begitu. Ya. Itu, Pak, baru teruji kita. Kalau sekarang kita masih rata-rata sama, Pak, gitu. Satu aliran gitu. Tinggal milih, oh ini apa, gitu. Ketahuan, oh ini kunut, ini nggak kunut, kan gitu misalnya. Tapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu jamaah itu dari berbagai penjuru dunia dengan fikihnya masing-masing. Termasuk ya mungkin Syiah yang masih bisa masuk kan, karena kan kita nggak tahu. Ja'fari itu juga dipakai oleh mereka mazhabnya, dan seterusnya. Jadi kembali ke dalam pertanyaan tadi, Pak, itu memang sudah sunatullah, Pak. Jadi fitnahnya kita bahkan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, setiap orang akan diuji dengan hal-hal yang tadi itu. Maka kuncinya adalah berusaha, sa'ah wa sa'ah, kata Rasulullah sampai diulangi 3 kali, berusaha bekerja keras ya sampai kita bisa istiqomah. Insya Allah. Demikian jamaah sekalian, karena sudah pukul 13 dan selamat kembali menunaikan kewajiban sebagai seorang yang diamanahi ya dalam pekerjaan masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah pekerjaan bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup membaca istighfar, hamdalah, dan doa kepada majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.